Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali di podcast paling oke dialog kesehatannya di Studio Mini Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Barito Kuala. Masih dalam edisi podcast edisi Puskesmas, hari ini ditemani oleh Puskesmas Anjir Muara. Tema podcast kita hari ini yaitu gerakan screening, cek, dan identifikasi penyakit tidak menular. Tentunya saya tidak sendiri hari ini. Saya selaku host Almita Sukmawati akan ditemani Kak Agus Rahman Eskepner selaku perawat Puskesmas Anjir Muara. Pak, selamat pagi menjelang siang Kak Agus. Selamat pagi menjelang siang juga Mita. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Dan bagaimana juga kabarnya Mita hari ini? Alhamdulillah sehat juga ya. Kak. Jadi nih Kak, sebelum kita ke materi kita lebih lanjut, sebelumnya apa sih Kak penyakit tidak menular itu Kak? Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak ditularkan secara langsung oleh individu kepada individu lainnya. Biasanya penyakit tidak menular itu terjadi tanpa disadari oleh individu. Biasanya malah timbul secara kronis dan tiba-tiba gitu. Jadi nggak langsung ya Kak? Iya. Oh iya. Untuk faktor resikonya nih Kak, kira-kira apa aja yang melatar belakangi terjadinya penyakit tidak menular? Oh iya. Penyakit tidak menular ada pada umumnya itu beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya itu perilaku atau gaya hidup, yang kedua itu genetik atau keturunan, yang ketiga itu faktor dari lingkungan. Gaya hidup yang seperti apa sih Kak yang mempengaruhi penyakit tidak menular ini Kak? Gaya hidup yang mempengaruhi penyakit tidak menular diantaranya itu kan seperti kita konsumsi makanan. Itu saat ini kan seperti kita ketahui sering makan makanan yang cepat saji seperti junk food atau makanan-makanan minum-minuman yang istilahnya yang cepat saji lah, yang tidak original. Yang kedua itu bisa dari aktivitas fisik. Misalnya saat ini kan istilah Gen Z sekarang kan itu generasi mager yang suka. Nah, jadi aktivitas fisiknya sangat kurang, berolahraga maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk aktivitas fisik nih Kak, sebetulnya sehari itu berapa menit atau ada batas waktunya nggak Kak? Anjuran dalam aktivitas fisik itu dianjurkan minimal 30 menit setiap harinya itu dalam melaksanakan kegiatan aktivitas fisik gitu. Oh iya. Terus itu genetik ya Kak. Kalau genetik itu berarti kalau orang tuanya punya riwayat, nanti anaknya otomatis terkena gitu Kak maksudnya. Iya. Ada beberapa penyakit tidak menular itu yang secara faktor itu dapat diturunkan melalui individu orang tuanya kepada individu yang atau anak dan keturunannya. Misalnya seperti penyakit hipertensi, DM, diabetes mellitus ataupun penyakit jantung. Oh gitu ya Kak. Kalau lingkungan Kak, apa nih Kak faktor risiko? Lingkungan itu ada juga beberapa yang menyebabkan terjadinya penyakit tidak menular seperti PPOK, itu penyakit paru obstruktif itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan seperti terpapar asap rokok ataupun debu-debu yang bertebaran di sekitar lingkungan kita. Oh iya. Misalnya nih Kak, sudah terkena nih penyakit tidak menular, dampaknya sendiri itu apa Kak? Dampaknya itu banyak sih, tapi secara umum itu dampak itu bisa berupa ya sosial, ekonomi maupun daya perubahan perilaku kehidupan lah terjadi seperti itu. Untuk mencegahnya sendiri nih Kak, kira-kira apa pengendalian penyakit tidak menular untuk kita semua nih? Pengendalian penyakit tidak menular itu yang pertama kita melaksanakan yang namanya deteksi dini dulu. Deteksi dini untuk mengetahui secara dini, secara cepat apa-apa saja yang kita dapat mengetahui faktor risiko yang sedang keadaan di tubuh kita dilakukan secara cepat pemeriksaan. Ini kan Kak Agus nih selaku pemegang program penyakit tidak menular ya Kak ya di Puskesmas Anjir Muara. Kalau untuk di Puskesmas sendiri Kak, gimana nih Kak tren penyakit tidak menular di Kecamatan Anjir Muara khususnya nih? Iya, seperti pada umumnya ya, penyakit tidak menular saat ini merupakan penyakit yang utama istilahnya dalam penyebab
kematian di Indonesia, khususnya di Anjir Muara ada beberapa kasus juga kita temukan secara istilahnya itu secara mendadak, ada kematian secara mendadak, itu kita duga itu merupakan penyebab dari diakibatkan dari penyakit tidak menular. Jadi Puskesmas Anjir Muara sangat concern terhadap penyakit tidak menular, makanya kami melaksanakan beberapa kegiatan untuk mengendalikan dan mengetahui secara cepat itu terhadap penyakit tidak menular. Oh, jadi bertindak cepat nih ya Kak ya Puskesmas ya. Kalau untuk permasalahannya nih Kak terkait program PTM di Puskesmas kira-kira ada nggak Pak? Iya, kegiatan PTM di Puskesmas Anjir Muara itu berupa kegiatan di posyandu usia produktif, ada kegiatan ke instansi, ada juga kegiatan ke sekolah, dan juga kegiatan berupa penyuluhan-penyuluhan tentang penyakit tidak menular. Oh, jadi itu yang Kakak angkat untuk menjadi inovasi. Iya, betul. Iya. Kalau posyandu tadi tiap bulan ya Kak pelaksanaannya? Iya, setiap bulan ada di setiap desa itu ada beberapa pos pelayanan posyandu gitu. Kalau kunjungan rumah nih Kak, tuh gimana metodenya Kak? Kunjungan rumah usia produktif tadi. Iya. Kalau untuk kunjungan rumah itu kita Puskesmas bekerja sama dengan para kader. Istilahnya pemberdayaan masyarakat melalui kader. Jadi kader-kader yang sudah kita latih, kader-kader yang sudah melaksanakan pelatihan itu kita libatkan untuk melaksanakan pemeriksaan ataupun kunjungan PTM ke rumah. Jadi ini sangat membantu kegiatan pemeriksaan dan screening penyakit tidak menular itu dilaksanakan secara langsung ke rumah. Jadi tidak ada batasan waktu. Jadi kadang bisa dilakukan pagi hari, sore, bahkan ada yang malam, itu ada desa yang melaksanakan kegiatan kunjungan rumah itu pada malam hari. Mungkin waktu ada orang di rumah ya kayak iya, jadi kadet jalan menyesuaikan rumah, istilahnya menyesuaikan. Kalau musim tanam orang pagi kalau kunjungan ke instansi atau sekolah Kak? Kalau kunjungan instansi kita melaksanakan itu pemeriksaan secara umum, kegiatannya sama seperti yang kunjungan ke rumah, tapi sasaran yang kita laksanakan itu kan di instansi pemerintahan, misalnya di kecamatan, di polsek, koramil maupun sekolah-sekolah. Di sekolah kita tambahkan dengan kegiatan screening usia produktif tadi, usia penyakit tidak menular, screening penyakit tidak menular, kita tambahkan dengan pemeriksaan dan juga survei perilaku merokok pada anak usia sekolah, kita tambahkan itu lagi. Kalau penyuluhan tadi juga dilakukan di sekolahan ya Kak? Tidak menular. Iya, setelah kita laksanakan, terkadang ada yang sebelum kita melakukan pemeriksaan atau sesudah kita melaksanakan pemeriksaan, kita berikan penyuluhan kepada mereka untuk tentang penyakit tidak menular nih. Tujuan kegiatan ini sendiri yang diharapkan Kakak apa sebenarnya Kak? Tujuan dari semua kegiatan ini adalah tidak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sadar memeriksakan penyakit tidak menular secara dini. Jadi agar kita secara cepat dapat mengendalikan faktor-faktor resiko tentang penyakit tidak menular pada individu atau masyarakat gitu. Jadi gerakan screening, cek dan identifikasi penyakit tidak menular Kak ya? Iya. Ini dimulai sejak kapan Kak di Puskesmas Anjir Muara? Iya. Jadi sedikit bercerita dulu, pada tahun 2022 itu capaian istilahnya SPM dari Puskesmas Anjir Muara itu lumayan rendah, masih tidak tercapai sesuai target. Jadi pada tahun 2023 kita mulai berdiskusi dengan pimpinan Puskesmas dan juga lintas program, lintas sektor. Kita mencoba melaksanakan kegiatan yang diberi nama Gasing Cinik itu. Tapi secara administrasi istilahnya itu baru dilaksanakan secara ada kekuatan hukum dan bersifat diberi petunjuk dan dibentuk tim secara itu di tahun 2024 sampai sekarang. Jadi terus berjalan nih Kak ya sampai sekarang dan selanjutnya. Jadi tadi yang terlibat lintas program, lintas sektor, lintas sektor tadi terkait dengan pelaksanaannya di instansi sekolah. Kalau untuk hasilnya nih kan sudah dilaksanakan Kak selama 2024 sampai sekarang. Hasil yang didapat apa Kak dari program Gasing Cinik ini?
Jadi terkait itu tadi, jadi alhamdulillah dengan kegiatan ini masyarakat sudah mulai menyadari dan mulai apa istilahnya terpapar informasi lah, dan mereka antusias untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara dini. Dan juga ada istilahnya tuh sudah mereka yang sudah diketahui mengalami penyakit tidak menular itu berobat secara rutin ke puskesmas. Untuk yang belum tahu nih Kak, jadi kan deteksi dini mungkin ya, Iya. jadi tahu faktor resikonya Iya, apa. iya. Bagi yang belum tidak mendapatkan penyakit ini istilahnya Iya, gitu. iya. Kalau untuk capaian SPM kan itu kaitkan PTM masuk di SPM Puskesmas. Iya. Nah, itu gimana Kak? Ngaruh nggak program ini terkait capaian SPM di Puskesmas? Iya. Alhamdulillah pada tahun 2003 kami coba melaksanakan kegiatan Gesing Cinik PTM ini tadi ya, gerakan screening, cek dan identifikasi penyakit tidak menular ini. Alhamdulillah terjadi peningkatan yang lumayan drastis itu. Pada tahun 2023 itu capaian pemeriksaan usia produktif, screening usia produktif itu alhamdulillah 100%. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus itu 100%. Dan pelayanan hipertensi itu masih 49%. Dan di tahun 2024 alhamdulillah peningkatan juga itu sudah di atas 100% semuanya ketiga SPM yang terkait dengan PTM-nya. Oh, jadi naiknya di 2024 ya kayak di 2023 belum terlalu signifikan, Iya. di 2024-nya capaian SPM-nya Iya. naik signifikan. Iya. Untuk kendalanya sendiri nih Kak, apa Kak dalam melaksanakan kegiatan ini? Ada beberapa kendala yang masih kita hadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan screening ini. Di antaranya masyarakat itu masih takut dan ragu untuk melakukan pemeriksaan. Seperti mereka masih beranggapan apabila kita mengetahui penyakit itu malah meningkatkan risiko penyakit itu semakin parah. Malah seperti istilahnya itu mereka takut kita tahu malah semakin memikirkan terhadap penyakitnya itu. Padahal tidak, tujuan kegiatan ini merupakan istilahnya bagi yang mereka tidak menderita penyakit tidak menular kan, jadi kita menjaga kesehatan mereka untuk tetap sehat. Untuk mereka yang terkena penyakit tidak menular, kita dapat melakukan pengendalian dan pengobatan secara baik dan secara teratur. Kalau untuk pengobatannya sendiri berarti kalau misalnya dirujuk ke puskesmas gitu ya Kak, misalnya sudah ketahuan nih di pos bindu atau pas kunjungan rumah, tuh pengobatannya disuruh ke puskes atau gimana Kak? Iya, secara berjenjang. Jadi nanti setelah dilakukan pemeriksaan ada angka-angka atau kasus-kasus penyakit tidak menular, jadi ditemukan penyakit tidak menular pada individu, kita melaksanakan dirujuk istilahnya ke baik itu yang pertama mungkin di pustu maupun poskesdes. Yang kedua kita setelah itu mungkin ke jenjang berikutnya ke puskesmas. Kemudian apabila masih diperlukan untuk rujukan tingkat tinggi lebih tinggi lagi, jadi kita bisa merujuknya ke rumah sakit gitu. Terkait kendala tadi Kak, kira-kira ada nggak jalan keluarnya nih untuk mengatasi kendala yang Kakak jelaskan tadi? Iya, salah satunya kita menyiasati dengan cara terus melaksanakan kampanye atau promosi kesehatan, penyuluhan-penyuluhan, itu baik istilahnya di kelompok masyarakat maupun di organisasi-organisasi seperti PKK misalnya di desa, atau organisasi-organisasi di perkumpulan-perkumpulan masyarakat dilaksanakan penyuluhan seperti di yasinan atau kegiatan lainnya itu. Jadi ini butuh dukungan lintas sektor ya kayak lintas sektor, lintas program, PKK, semuanya yang terlibat di kecamatan pada khususnya. Iya, betul sekali. Kegiatan ini sangat memerlukan dukungan dari semua pihak gitu. Pertama dari internal puskesmas kan, antar lintas program, dukungan ini sangat diperlukan. Yang kedua itu eksternal puskesmas, itu dari lintas sektor. Bagaimana mereka mengkampanyekan kegiatan-kegiatan pemeriksaan atau screening kesehatan tentang penyakit tidak menular ini. Jadi kegiatan-kegiatan para lintas sektor itu mungkin bisa diselipkan dengan
penyuluhan ataupun menyampaikan informasi bahwa tentang pentingnya pemeriksaan screening kesehatan penyakit tidak menular itu secara dini dan secara cepat. Jadi teman-teman di Puskesmas sendiri membantu ya Kak ya untuk melancarkan kegiatan ini. Iya, alhamdulillah itu sudah sangat didukung oleh kawan-kawan dan juga pimpinan Puskesmas, itu sangat mendukung kegiatan ini. Untuk harapan Kakak sendiri nih terkait program gerakan cek identifikasi penyakit tidak menular di Puskes apa Kak? Dengan kegiatan ini kami berharap terjadinya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Anjir Muara, sehingga dapat meningkatkan istilahnya itu angka kesakitan itu menurun, walaupun ada juga itu diharapkan dapat terkendali bagi masyarakat. Dan bagi kami petugas kesehatan itu menjadikan ini meningkatkan kinerja kami, sehingga pada akhirnya nanti dapat meningkatkan capaian SPM di Puskesmas Anjir Muara. Terakhir nih Kak, kira-kira ada pesan nggak untuk masyarakat khususnya Kecamatan Anjir Muara dan Kabupaten Baritokuala pada umumnya? Iya, pesan-pesan mungkin ini dapat kita sampaikan bahwa pentingnya pemeriksaan secara dini tentang penyakit tidak menular itu sangat-sangat kita harapkan masyarakat itu sadar. Jadi kita secara cepat dapat mengetahui faktor-faktor resiko, dan juga apabila ada masyarakat maupun individu yang mengalami atau menderita penyakit tidak menular itu secara cepat juga dapat tertangani dan dapat kita kendalikan penyakit tidak menularnya gitu. Jadi harapannya apa nih Kak terkait program gerakan screening, cek dan identifikasi penyakit tidak menular? Iya. Kami berharap dengan kegiatan screening dan cek dan identifikasi penyakit tidak menular ini dapat itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kecamatan Anjir Muara dan Kabupaten Baritokuala pada umumnya. Bagi kami juga tenaga kesehatan ini dapat meningkatkan kinerja sebagai puskesmas, dan juga pada akhirnya nanti akan terjadi peningkatan atau tercapainya standar pelayanan minimum yang diberikan oleh puskesmas. Semoga dengan gerakan ini nantinya masyarakat akan menjadi lebih sehat dan terpantau kesehatannya, dan untuk puskesmas sendiri dapat meningkatkan capaian SPM ya Kak ya. Iya. Dengan pesan dari Kak Agus tadi, maka berakhirlah podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan narasumber dapat menambah pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih Kak Agus sudah meluangkan waktunya hari ini menjadi narasumber. Saya selaku host mohon undur diri, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.